Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda 12 DPIB bertemu kembali di Kumala Dewi M Channel. Pada video kali ini Ibu akan memberikan semacam bahan ajar bagaimana cara melanjutkan dari pekerjaan kita yang sebelumnya, yaitu membuat bagian pintu dan jendela serta menjadikannya komponen dan memasangnya ke dinding yang sudah kita buat sebelumnya. Bapak Ibu, Ananda semuanya yang belum subscribe channel ini, segera subscribe channel ini karena channel ini berisikan tentang tema pendidikan yang akan diperlukan oleh guru maupun siswa. Baik Ananda semuanya, Ibu harap tetap semangat belajarnya. Kita buka file yang kita kerjakan sebelumnya. Kita gunakan ukuran standar dari pintu. Yang harus Ananda perhatikan kalau ingin membuat bagian pintu, posisinya adalah sumbu yang berwarna biru. Jadi kalau muncul on blue axis, berarti kita sudah bisa untuk membuat sebuah pintu dalam keadaan 2 dimensi. Tapi kalau Ananda membuatnya dalam sumbu yang lain atau sumbu hijau, maka posisi pintu Ananda tidak dalam posisi sumbu yang tegak. Nah, itu bedanya. Baik, kita masukkan ukurannya. Ukuran standar pintu adalah lebarnya 80 dan tingginya 2,1. Kita ketikkan angkanya 0,8 titik koma 2,1. Demikian juga halnya dengan jendela. Kita buat ukuran standar jendela. Kita klik, pilih on blue axis. Baik, kita masukkan ukurannya. Satuan tetap dalam meter. Ukuran dari jendela lebarnya 60, tingginya 140. Kita jadikan ke dalam meter. 0,6 titik koma 1,4. Kita buat pusen. Ukuran pusen standar 5 cm kiri dan kanan. Kita gunakan perintah offset. Kita masukkan 5 cm, 0,05. Karena pada pintu tidak memiliki kusen bawah, kita move bagian kusen bawah. Kita buatkan variasi panelnya. Kita klik segi 4 sesuai ukuran panelnya 0,6 titik 0,4. Lalu kita offset misalkan 0,05. Lalu kita kopikan, masukkan jaraknya 0,5. Kita kopikan lagi, tekan kontrol. Kalau kontrolnya tidak ditekan, maka gambarnya akan mengalami crash atau koyak. Masukkan angka jaraknya 0,5. Lakukan hal yang sama, tekan kontrol. Masukkan jaraknya 0,5. Modelnya boleh Ananda variasikan sesuai selera Ananda, tidak harusnya begini. Kita rapikan panel, garis-garis yang tidak perlu kita hapus. Pintu singelnya sudah oke, kita kopikan untuk membuat pintu yang double. Kita blok dari bawah ke atas agar kita pastikan terblok semuanya. Kita pindahkan dengan menekan kontrol. Kita pakai sumbu merah. Untuk membuat pintu double, kita kopikan lagi ke salah satu sisinya. Jangan lupa menekan move serta pada keyboard Ananda tekan kontrol.
kita rapikan garis yang tidak perlu. Baik Ananda semua, sebelum kita jadikan pintu ini menjadi 3 dimensi, kita beri warna dulu menggunakan pen bucket. Pen bucket yang kita pilih di sini jenisnya adalah wood. Kita beri warna untuk kusen, daun pintu, dan bagian panel. Kita jadikan kusen pintu menjadi 3 dimensi menggunakan perintah push or pull. Tekan kontrol. Kalau tidak ditekan kontrol akan menimbulkan lubang pada bagian komponen pintu. Masukkan ukuran kusen ketebalan 0,15 meter. Enter. Lakukan hal yang sama pada daun pintu. Kita pilih, kemudian lakukan push or pull, kontrol, ketebalan 3 cm atau 0,03. Bagian sebelah klik 2 kali. Klik 2 kali. Untuk memudahkan pengerjaan tinggal klik 2 kali karena ukurannya sama-sama 3 cm. Oke, kita cek apakah sudah betul di bagian belakangnya. Baik, sudah selesai komponen pintu. Kita cek bagian belakang. Kita warnai. Setelah kita warnai, kita blok. Cara memblok komponen ini harus dari bawah ke atas. Karena kalau kita blok dari atas ke bawah, itu akan menyebabkan bagian lain gambar kita juga ikut terblok. Maka kita blok dari bawah ke atas, sehingga gambar ini saja yang terblok. Kemudian kita klik kanan, lalu pilih Make Component. Kita beri nama, misalkan pintu double. Klik Create. Mungkin muncul pertanyaan bagi Ananda, kenapa harus dijadikan suatu komponen atau make komponen? Tujuannya adalah kalau kita memindahkan objek yang sudah kita jadikan komponen, itu akan lebih memudahkan daripada memindahkan sebuah objek yang tidak kita jadikan suatu komponen. Nah, seperti ini akan mudah kita memindahkannya kalau dalam bentuk komponen. Kalau tidak, maka akan banyak garis-garis atau bagian-bagian dari objek yang akan terpisah-pisah atau mengalami crash atau koyak. Lakukan hal yang sama untuk membuat pintu yang jenis single. 2
warna dengan pen bucket. Berikutnya kita lakukan hal yang sama dalam membuat jendela. Kita copy dulu. Ctrl, move. Kita buat jendela double. Kita offset sejauh 10 cm untuk daun jendela 0,1 dan kita offset lagi 0,05 untuk kusen. Setelah kita gandakan garis jendelanya, kita blok lagi dari bawah ke atas, kemudian kita copy, Ctrl copy, tekan Ctrl, posisikan di sini, di titik ini. Oke, kita hapus garis yang tidak perlu. Berikutnya kita beri warna menggunakan pen bucket. Untuk bagian jendela kita pilih glass and mirror, kita pilih translucent. Oke. Selanjutnya kita beri ketebalan pada jendela, kita sorot, push or pull, Ctrl, kita dorong ke arah ke dalam 0,15. Kemudian lakukan hal yang sama pada daun pintu, push or pull, Ctrl, arah ke dalam 0,3. Ctrl, push or pull, Ctrl 0,03. Kita beri warna kusen yang belum ada warnanya. Oke, kusen selesai. Lakukan juga seperti ini untuk kusen jendela yang sinyal. Selanjutnya untuk objek yang belum kita jadikan komponen, kita jadikan komponen. Kita blok dari bawah, klik kanan, make komponen. Klik create. Bagian jendela, klik kanan, make komponen. Kita pindahkan objek pintu kepada denah yang sudah kita buat sebelumnya. Yang mana denah yang sebelumnya sudah sampai pada elevasi lantai dan dinding. Kita pindahkan, kontrol. Kita ketikkan rectangle. Kita gunakan push or pull, tekan Ctrl, 0,15. Oke. Berikutnya kita akan mencoba memindahkan objek jendela. Kita ambil jendelanya.
copy, move, plus control. Setelah itu kita buat rectangle seukuran jendela. Kita pakai perintah push or pull, kontrol 0,15. Kita klik, tekan delete. Kita cek yang bagian dalamnya. Sudah oke. Baik Ananda semua, silahkan Ananda coba dan praktekkan langkah-langkah tadi dari awal. Ibu rasa keterangannya cukup mendetail dan jelas. Bagi Ananda yang masih ragu dengan cara mengerjakannya, silahkan komen pada kolom komentar di bawah ini. Selamat mengerjakan tugas Ananda. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Kumala Dewi M. Anda tidak ketinggalan untuk mengikutinya guna kelancaran dari PBM daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.